Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Oke sobat RD semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Dan habis ini kita bakalan merayakan yang namanya Hari Raya Idul Fitri buat yang merayakannya. Jadi semoga amalan ibadah puasa kita sebulan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin. Dan mohon maaf lahir dan batin ya, maafkan segala kesalahan Rega, baik itu perkataan dan perbuatan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja ya, kita nggak terima lagi. Dan spesial di video kali ini Rega bakalan memberikan sedikit motivasi dan ya semacam curahan hati lah buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang untuk masuk di IPDN. Jadi Rega bakalan sedikit memberikan cerita pengalaman Rega gimana bisa memilih masuk di IPDN dan gimana motivasi dan semangat serta tahapan-tahapan yang dilakukan serta persiapan sehingga bisa lolos di IPDN dalam satu kali tahapan pendaftaran. Jadi tonton video sampai habis dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Oke, langsung saja check this out. Ya baik sobat RD ya, di video kali ini Rega sesuai janji Rega di awal tadi di opening, Rega bakal sedikit cerita pengalaman Rega gimana sih bisa memilih untuk masuk di PDN dan apa aja persiapan-persiapannya. Jadi ya semoga kalian gak boring ya, gak bosan nonton video Rega ini, semoga kalian tetap suka. Oke, jadi diawali dari ketika Rega lulus SMA di tahun 2011. Jadi Rega itu tidak ada kepikiran sama sekali untuk masuk dan memilih sekolah kedinasan IPDN. Jadi taunya Rega itu ada sekolah kedinasan IPDN itu dari televisi dulu yang ada kekerasan. Jadi manalah Rega mau masuk di sekolah yang terlihat di televisi itu disiksa, dipukul-pukuli, yang nggak mau kan ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu ada kakak Rega, Mbak, dan juga Ibu yang memberikan sedikit nasihat dan motivasi seperti itu. Teman Mbak itu ada yang sudah masuk di IPDN dan dia sudah lulus dan sudah kerja. Jadi Mbak itu bercerita itu enaknya seperti itu. Jadi Rega tuh kuliah tidak memberatkan biaya orang tua, dan ketika lulus juga nanti nggak bingung-bingung nyari pekerjaan seperti itu. Ya tapi yang namanya anak baru lulus SMA ya, mungkin egonya masih besar dan juga sedikit labil. Jadi ya Rega pengennya masuk sesuai dengan keinginan Rega seperti itu teman-teman ya. Karena Rega memang basically itu kan suka dengan dunia desain, yang menggambar seperti itulah. Jadi Rega pengennya masuk di sekolah arsitek di universitas. Tapi apa daya waktu itu selain Rega mendaftar di universitas dengan ikut SNMPTN, Rega juga ikut daftar di 3 sekolah kedinasan. Salah satunya itu IPDN, rekomendasi dari Mbak dan juga Ibu. Tapi sempat nih Rega di satu titik waktu itu juga merasa sangat-sangat terpuruk, sempat nangis juga waktu itu karena memaksa sekali untuk bisa masuk di arsitek. Memang waktu itu sudah lulus di salah satu universitas di Malang, namun gak sempat dibayar karena yaitu orang tua dan juga Mbak menyarankan untuk terus ikuti tahapan tes di sekolah kedinasan. Tahap pertama itu ikut tes di STAN teman-teman ya. Di STAN pertama kali memang sudah merasa nggak mampu ya ikut tes itu tuh juga cuma ikut-ikutan teman di STAN. Ya udahlah, terus ikut tes di STIS juga, tapi juga nggak serp waktu itu. Dan yang ketiga ikut tes di IPDN. Nah khusus yang di IPDN ini memang karena pendaftarannya itu tuh mudah sekali ya, melalui BKD di daerah masing-masing. Zamannya Rega waktu itu tidak ada secara online, jadi memang dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah di masing-masing daerah seperti itu teman-teman. Yaitu daftarnya langsung ke sana. Kebetulan Rega bareng teman-teman SMA, sekitar ada 15 orang. Terus ikut tahap tes pertama yaitu administrasi dan seterusnya. Kita flashback lagi ya sebelum pelaksanaan tes dan pendaftaran. Jadi sebelum Rega memutuskan untuk mengikuti 3 sekolah kedinasan ini teman-teman, Rega sudah mempersiapkan sebenarnya apa aja sih yang menjadi ujian ataupun tahapan tes yang akan dilalui.
ya searching di internet, waktu itu juga tanya-tanya ke teman-teman. Jadi sebenarnya ini persiapan yang Rega lakukan tuh bukan untuk ikut tes IPDN, bukan, tapi persiapan untuk ikut SNMPTN. Jadi yang Rega pelajari yaitu soal-soal di buku-buku SNMPTN. Ya, nggak ada sama sekali Rega untuk persiapan baca-baca soal-soal, lihat-lihat tentang IPDN tuh nggak ada teman-teman ya. Semuanya Rega pelajari dari buku-buku SNMPTN waktu itu. Sekitar 5-7 tahun terakhir ya, dari pinjam ke kakak kelas, minjam gitulah ya, cari-cari di internet seperti itu teman-teman. Jadi di sela-sela Rega belajar untuk tes SNMPTN, Rega juga persiapan untuk tes fisik ya. Tes fisik ini juga karena Rega pengennya dulu nyoba di tentara. Selain pengen jadi seorang arsitek, Rega tuh pengen juga jadi seorang tentara teman-teman ya. Tapi apa daya nggak diizinin sama orang tua seperti itu. Jadi di sela-sela Rega belajar untuk SNMPTN soal-soal, Rega juga nyiapin tes fisik. Jadi dulu tuh hampir setiap hari yang namanya lari Rega lakuin teman-teman ya. Dari yang nggak bisa lari 12 menit sampai 12 menit tuh bisa sesuai dengan standar itu ya. Jadi semua itu butuh proses teman-teman ya. Sampai waktu itu ada di waktu Ramadan teman-teman ya, persiapannya memang sangat-sangat berbeda ketika tidak Ramadan ya. Waktu itu Rega kan terbiasa untuk lari sore ya, karena Ramadan jadi Rega larinya itu sebelum menjelang buka puasa teman-teman ya, sebelum menjelang buka puasa sekitar jam 5-an lah. Nah waktu itu lari, kebiasaan Rega sebelum lari yaitu adalah minum segelas air teman-teman ya, dan itu lupa. Jadi ketika Rega mau berangkat untuk lari ya, setelah pemanasan, jadi Rega ke dapur dulu minum segelas air, dan itu kelihatan sama ibu teman-teman. Tapi mungkin ibu juga lupa ya, Rega juga lupa gitu ya. Jadi enak minum terus berangkat lari. Nah pulang lari, Rega itu dibilangin sama ibu, loh kamu kan lagi puasa, kok minum tadi bro sebelum berangkat lari? Oh iya. Jadi tuh Rega lupa banget teman-teman kalau itu adalah puasa. Jadi Rega tuh lupa kalau puasa saking semangatnya, dan juga terbiasa minum sebelum lari ya. Jadi mungkin itu hikmah ya. Ya jadi Rega memang membuat jadwal ya, dalam 1 minggu itu lari dan latihan fisik lainnya ya, entah itu push up, sit up, pull up. Dan yang sangat miris, sangat Rega takutkan yaitu adalah pull up. Sampai beberapa minggu sebelum tes fisik ataupun tes samapta, Rega itu belum bisa sama sekali push up dapat 1 pun. Itu nggak sempurna teman-teman, nggak sempurna. Jadi Rega coba untuk konsultasi ke tetangga yang kebetulan juga member gym. Jadi Rega kesana untuk mencoba untuk latihan pull up. Itu cuma dapat sekitar 1 minggu teman-teman, dan itu sakit semua di sini, dan nggak dapat hasilnya. Rega pun belum bisa untuk bisa pull up teman-teman. Tapi nggak patah semangat, Rega tetap latihan ya, angkat beban tiap hari, push up tiap hari. Kalau push up, sit up itu sudah memenuhi standar ya, sudah memenuhi standar. Cuman yang pull up ini nggak bisa teman-teman. Jadi kita maju lagi setelah Rega lulus di tes administrasi, yaitu sekitar ada 45 orang di kabupaten waktu itu yang daftar. Yaitu selanjutnya adalah tes fisik dan juga tes kesehatan teman-teman ya. Di tes kesehatan dan samapta ini itu Rega sangat-sangat khawatir sekali teman-teman ya. Bayangkanlah teman-teman Rega itu dalam satu kabupaten tes fisiknya tuh pull up-nya dapat 10, dapat 15, dapat ya pokoknya di atas dari rata-rata. Dan waktu itu Rega hanya dapat 1 teman-teman, dapat 1. Ketika kelar pelaksanaan tes samapta, pulang dan kita naik elf itu bareng-bareng ke Situbondo dari Surabaya. Jadi di dalam elf tuh Rega cuma diam aja teman-teman, diam aja. Ya kecewa iya, tapi ya harus gimana lagi teman-teman ya, itulah hasilnya. Jadi selama perjalanan dari Surabaya ke Situbondo tuh Rega baca doa, baca surat-surat tuh sampai tiba di Situbondo. Dan sampai di rumah Rega tuh cerita ke ibu kalau ya tadi ya belum memuaskan lah. Tapi ya untungnya ibu tuh nyemangatin terus teman-teman ya, nyemangatin terus, tidak ada waktu untuk ya
menurunkan motivasi Rega tuh nggak ada, terus memberikan motivasi dan semangat seperti itu teman-teman. Menjelang hari pengumuman waktu itu, dan pengumuman IPDN tuh waktu zaman Rega tuh lama banget teman-teman, bisa sampai sebulan ya, sebulan setengah. Pokoknya ketika ada pengumuman seharusnya tanggal segini diumumkan, tapi itu diundur lagi, dan diundur lagi. Ya ini kan memberikan kecemasan ya, apakah dengan adanya pengunduran ini ada main-main di sana? Tapi Rega tetap positive thinking aja. Dan pengumuman itu waktu itu lewat perwakilan dari BKD masing-masing di daerah. Jadi Rega lewat BKD Situbondo, dan itu lewat SMS ataupun dihubungi oleh pihak pegawai di BKD ya, kalau si A si B itu lolos. Jadi Rega tuh nungguin SMS tuh beberapa jam tuh, nunggu deg-degan. Jadi cerita sedikit nih ya, waktu sebelum pengumuman tes Samapta ini pengumuman yang paling Rega inget nih. Jadi itu Rega ke kamar ya, bareng ibu. Waktu itu ibu tidur siang kebetulan, jadi Rega ke kamar ibu, ikut baring di sana juga, dan bilang, Bu, sebentar lagi nih pengumuman tes Samapta. Rega takut Bu kalau Rega nggak lolos, pokoknya gitulah curhatannya ya. Tetap ibu memberikan semangat. Pokoknya galau banget, sedih banget, Bu, gimana nih kalau Rega nggak lolos di PDN? Rega nggak bakal bisa kuliah ya, karena universitas yang sudah Rega lolos di sana tuh nggak dibayar waktu itu. Jadi buat apa ya? Rega juga di STAN udah nggak lolos, di STIS juga nggak lolos, jadi salah satunya adalah di PDN. Gimana nih Bu kalau Rega nggak lolos? Ya ibu hanya memberikan semangat dan motivasi kalau coba lagi tahun depan. Dan setelah itu teman-teman ya, berapa jam kemudian Rega dapat SMS kalau Rega tuh lolos Samapta teman-teman. Betapa senangnya ya, betapa gembiranya hati Rega, bahkan hati ibu waktu itu ketika melihat SMS kalau Rega lolos teman-teman. Itu semua nggak luput dari doa ibu teman-teman ya. Jadi selama persiapan untuk tes IPDN, Rega tuh jor-joran banget untuk, terutama kalian yang muslim nih ya, kalian puasa Senin Kamis itu, puasa Senin Kamis ya, atau puasa Daud itu bagus. Kemudian sholat duha, tahajud ya, sholat malam, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala kalian semoga diberikan kelancaran, diberikan keselamatan dan kemudahan teman-teman ya. Ya jadi itu sampai lolos di tes Samapta Kesehatan. Uniknya lagi teman-teman ya, selama Rega tes di IPDN ya ini bukan kebetulan juga ya. Jadi Rega tuh ada satu benda ya, semacam boneka lah ya, itu yang menemani Rega tuh memberikan semangat ya, namanya Dinots ya. Boneka kecil yang Rega bawa kemana-mana itu, bukan boneka sih, mainan kecil tuh, mainan dinosaurus yang Rega bawa kemana-mana selama tes IPDN teman-teman. Sampai Rega lolos di tes Pantokir dan di kampus IPDN, si Dinot itu tuh tetap ada menemani teman-teman ya. Itu bukan apa ya, bukan suatu alat untuk bisa Rega lolos, enggak teman-teman ya, itu hanya sebagai motivasi yang menemani Rega lah ya, seperti itu ya. Ketika tidak ada orang tua atau keluarga, si dinosaurus ini mainan kecil yang bisa menghibur Rega waktu itu. Jadi sampai sekarang pun ada teman-teman ya. Oke, lanjut ke tes akademik. Di tes akademik ini di Kabupaten Rega itu tersisa sekitar 12 orang waktu itu kalau Rega ingat. Jadi banyak sekali hal yang kemudahan Rega dapatkan teman-teman ya. Beneran sekali. Jadi di tes akademik zaman Rega dulu, ini karena hasil dari Rega belajar di tes SNMPTN, buku-buku soal SNMPTN. Rega nggak nyangka banget kalau soal-soal yang keluar di PDN itu adalah buku-buku yang pernah Rega pelajari. Plek sama teman-teman, sama sekali. Jadi Rega ingat banget ketika membaca soal ini, oh ini soal yang sempat Rega pelajari untuk SNMPTN ya. Jadi benar-benar ini di luar dari bayangan Rega teman-teman. Bahkan soal-soal yang Rega pelajari dari soal-soal IPDN itu nggak keluar. Rega pelajari dari soal-soal SNMPTN. Waktu itu belum tes TKD ya, masih tes akademik teman-teman. Jadi tes akademik. Dan senang banget teman-teman ketika tes akademik soal-soal SNMPTN yang Rega pelajari itu keluar teman-teman, keluar bener-bener plot sama soalnya. Cuman itu beda di multiple choice ya, yang A diubah jadi B, C gitulah ya, diacak-acak. Tapi Rega ingat jawabannya masih. Di sana Rega sangat yakin untuk bisa lolos ya. Meskipun dari 12
dari 1.500 pendaftar di Jawa Timur ya. Waktu itu kepilih sekitar 110 teman-teman. Dan pengumuman akademik ini itu lama banget teman-teman, lama, lebih lama dari tes sebelumnya. Ini yang bikin galau, yang bikin gak bisa tidur ya. Tapi tetap Rega memohon doa, memohon restu dari kedua orang tua juga, dan juga membuat janji-janji kepada ibu nih, Bu, kalau Rega lulus nanti Rega bakalan si A, bakalan ngelakuin A, B, C, itulah ya. Sebelum hari pengumuman tes akademik itu pokoknya kacau banget, nggak enak makan teman-teman, nggak enak makan, nggak enak tidur, mau ngapa-ngapain tuh males, jawabannya tuh sholat, doa, itu aja teman-teman. Jadi spesial banget ya pengumumannya itu sekitar sore mau maghrib teman-teman ya. Pengumuman ini tuh Rega nggak langsung lihat di internet ya, tapi dapat pesan dari temen Rega yang ikut bareng tes IPDN itu. Jadi dia yang memberikan informasi ke Rega via SMS itu, Reg, kamu tuh lolos di IPDN. Situbondo hanya 2 orang. Gak yakin teman-teman, beneran gak yakin. Selesai sholat maghrib, Rega ingat itu, Rega langsung buka di internet, buka di webnya, dan dilihat ternyata ada di Situbondo tuh nama Rega. Kebetulan Situbondo tuh 2 orang teman-teman. Dan itu seneng banget teman-teman, seneng banget. Jadi segala upaya, persiapan, doa, dan semuanya itu sudah terbayarkan di sana. Setidaknya Rega sudah bisa masuk di tahapan pantukir. Itu seneng banget. Dan di tahapan pantukir ini banyak sekali persiapan yang harus disiapkan teman-teman, barang-barang semuanya itu dipersiapkan. Jadi mungkin sampai sini teman-teman ya. Intinya adalah ya, kesimpulan ya, intinya adalah kalian harus benar-benar niat teman-teman, benar-benar niat ya, dan hiraukan segala hal di luar sana yang sekiranya membuat beban kalian itu bertambah. Contohnya, kalian dengar adanya yang namanya orang dalam lah, ada yang bayar sekian lah, ada hal yang kecurangan dan sebagainya, ada yang bilang kalian tidak mampu lah, kalian pendek, kalian apa dan sebagainya. Itu jangan didengerin teman-teman ya. Intinya adalah kalian harus fokus dengan tujuan kalian teman-teman ya. Kalau kalian benar-benar niat, benar-benar pengen banget, pengen membahagiakan orang tua dan keluarga kalian, kalian harus benar-benar bisa memberikan hasil dan persiapan yang benar-benar maksimal teman-teman ya, seperti itu. Jadi tidak ada usaha yang menilai hasil. Semoga perjuangan kalian selama ini nantinya bisa membuahkan hasil dan kalian bisa masuk di sekolah kedinasan IPDN. Ya, itu aja teman-teman. Semoga sedikit cerita dan pengalaman Rega ini bisa berikan motivasi dan semangat buat kalian semuanya. Oke, sekali lagi Rega mohon maaf ya bila ada tutur kata dan perbuatan Rega yang menyinggung dan membuat kalian sakit hati. Jadi Rega mohon maaf. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ya. Semoga kita semua kembali fitrah. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you banget yang nonton sampai habis, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Oke, itu aja teman-teman ya. Thank you banget, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.